Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Nurina Tok Tok. Hai, nggak kerasa ya, udah hari Senin lagi aja nih. Selamat hari Senin, teman-teman. Gimana? Sebel sama hari Senin? Jangan dong ya. Karena hari Senin itu adalah pembuka minggu kita, pembuka rezeki kita yang baru. Amin. Insya Allah harus optimis itu kamu harus apa? Maksudnya harus optimis itu kamu menyambut hari Senin ya. Jangan aduh besok Senin, aduh kacau nih gimana pikiran gua, aduh kerjaan belum selesai, aduh nanti dimarahin bos. Nggak usah kayak begitu ya. Harus senang, harus bahagia, harus optimis ya. Karena tiap Senin adalah pembuka rezeki kita di minggu ini. Oke. Hmm. Apa namanya tuh? Ya kalau Senin sekarang sih libur ya. Mungkin teman-teman juga nggak terlalu puyeng gitu kan, nggak terlalu pusing. Gitu. Tapi Senin berikutnya, berikutnya lagi dan berikutnya lagi harus tetap semangat. Oke. Seperti saya semangat banget mau melanjutkan tok-tok kita di minggu lalu tentang bila cintamu tak berbalas. Hai, 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 hai. Biasa ya kalau udah ada Nurina di sini, Nurina akan membahas dan melepaskan semua kegalauan-kegalauan kamu. Ya, nggak usah galau-galau, ngapain, capek, ya mendingan hidup tenang-tenang aja, enjoy aja, bahagia-bahagia aja. Oke? Oke. Hmm. Kalau minggu lalu tuh sampai poin berapa ya saya nggak ada yang saya ingat. Oke, kita lanjutin ya. Bila cintamu tak berbalas, what should you do? Apa yang harus kamu lakukan kalau cintamu tak berbalas? Kalau minggu lalu sudah ada banyak saya bahas, kita lanjutkan. Yang poin kelima adalah biarkan dia pergi. Let him go, let her go. Kalau ada nyanyian nih zaman dulu, let it go, ya kan? Lagu itu sampai sekarang masih saya pakai di kepala saya untuk melepaskan semua yang saya nggak kepengen kepikiran lagi. Let it go, udah pergi aja. Biarkan dia pergi, nggak usah ditahan-tahan. Maksudnya bagaimana? Begini. Jadi kalau misalnya kamu eh cinta kamu ditolak nih, bukan ditolak, tidak berbalas. Ya, cinta kamu tidak berbalas. Terus langsung kamu mikir, aduh, kasihan ya dia nggak ini apa nggak ngebales cinta aku ya, pasti dia keingetan deh, pasti dia kepikiran deh, karena kan selama ini yang bantuin dia kan gue, selama ini yang apa namanya yang membersamai dia kan gue, pasti dia kehilangan gue tahu dia pasti kehilangan gue dan suatu saat dia pasti akan nyari gue. Ya, pernah kepikiran seperti itu gitu. Terus kalau misalnya waktu jam makan siang, jam makan siang biasanya gue nanya nih, aku nanya sama dia, apa, "Kamu udah makan belum?" Pasti dia kehilangan tuh, pasti dia kehilangan pertanyaan saya tiap siang, "Kamu udah makan belum?" Apakah kamu pernah merasakan seperti itu? Jangan ya, Dek, ya. Jangan kayak gitu. Kalau kamu masih terus seperti itu artinya kamu masih menyimpan dia di dalam otak kamu. Sementara dia sudah tidak membalas apa cinta kamu gitu ya. Nggak usah disimpan di kepala. Biarkan dia pergi. Let him go, let her go. Let it go, let it go. Ya, biarin aja dia pergi, nggak usah dipikirin lagi. Ngapain? Ya, nggak usah kegeeran. Ya, GR dikit boleh lah. Tapi nggak usah sampai dipikirin, nih kayaknya dia lagi ini nih. Kayaknya dia lagi meratapi kehilangan aku. Enggak, jangan, biarin aja. Ya, kalau kamu mau cepet apa namanya, mau cepet membalas, bukan mau cepet membalas, mau cepet move on dari perasaan-perasaan kayak gitu, lupakan, biarkan dia pergi. Ya, nggak usah diinget-inget lagi, ngapain? Sementara dia sudah berbahagia dengan kehidupannya yang baru, yang tidak ada kamunya, dan mungkin dia sudah dapat pengganti kamu. Nggak usah lah dipikir-pikir kayak gitu. Kasihan kamunya nanti sendiri nanti. Ya,
Nah, tapi gimana Kakak? Aku tuh nggak bisa. Aku selalu keingetan dia terus. Dia tuh seseorang yang gimana banget buat aku. Nah, cara lainnya adalah you should talk to somebody. Kamu harus berbicara kepada seseorang. Curhatlah kepada seseorang. Ya, kalau punya apa namanya, punya teman yang kamu percaya, oke, curhat sama dia. Kalau punya sahabat yang kamu percaya, oke sama dia. Tapi kalau nggak punya teman, nggak punya sahabat, gimana? Atau punya tapi mereka lagi jauh, gimana? Ya nggak apa-apa. Kamu masih punya kakak, adik, ya sepupu atau siapapun, atau orang tua sekalipun, nggak apa-apa, curhat aja. Curhatlah, ya, karena dengan menceritakan segala macam yang ada di dalam hati kamu, itu akan membantu kamu untuk segera menyembuhkan luka di hati kamu, ya. Percayalah, itu pemulihannya lebih cepat daripada kamu simpen sendiri, daripada kamu apa namanya, keep sendiri di dalam hati, ya. Atau kalau misalnya nggak ada, benar-benar nggak ada seseorang yang bisa kamu curhatin, boleh loh kamu nulis aja. Kamu nulis apa aja perasaan kamu. Boleh. Mau di handphone boleh diketik, mau di laptop boleh diketik. Tapi kalau saya ya, saya tuh termasuk orang yang sangat percaya dengan kinestetik ya, dengan gerakan gitu. Kalau ada seperti itu, saya jauh lebih nyaman menulis pakai buku, pakai pulpen gitu, saya tulis. Gitu. Kayaknya lebih puas gitu, apa namanya, mencurahkan seluruh isi kepala dengan tulisan tangan saya itu jauh lebih puas daripada ngetik. Ngetik tuh cuma ya udah beres. Kalau kalau nulis tuh kayaknya lebih seru gitu, lebih seru, lebih hah. Terus kalau misalnya salah kan kita bisa coret gitu dengan sekuat tenaga gitu. Itu kayaknya emosi itu bisa tersalurkan dengan baik gitu, dengan mencoret-mencoret gitu kalau misalnya ada salah tulis gitu ya. Nah, ya pokoknya intinya adalah bagikan perasaan kamu dengan mereka gitu ya, dengan teman, dengan apa namanya, sahabat, dengan orang tua, kakak, adik dan segala macam, atau yang tadi saya bilang dengan tulisan gitu. Dan kalau perlu, bukan kalau perlu, dan sekalian gitu, kalau kamu misalnya lagi curhat ya sama orang nih, bukan sama tulisan, kamu lagi curhat sama tulisan sama orang gitu maksud saya, kamu minta ini apa namanya, minta feedback dari dia, dari teman kamu, dari kakak kamu, adik kamu, orang tua kamu dan sebagainya. Kamu minta feedback, saya harus gimana kalau kayak begini. Ya, jadi ada itunya loh, ada, kamu ngerasa kamu didukung loh oleh mereka. Gitu. Tapi kadang-kadang ya orang, mungkin bukan kamu, mungkin ada orang lain yang dengan bercerita saja, dengan didengarkan oleh orang lain saja, dia sudah merasa senang gitu. Tapi kalau kamu merasa, gue kalau cuma didengerin aja sama orang saya nggak bisa gitu. Gue harus minta minta pendapatnya dia. Ya udah nggak apa-apa. Ya, jadi kalau kamu nggak mau minta pendapat dia nggak apa-apa, asal kamu bisa didengarkan dengan baik, boleh. Tapi kalau kamu mau minta pendapat orang, boleh banget. Ya, itu artinya apa? Kamu sedang dalam proses rilis, proses pelepasan, melepaskan semua unek-unek yang ada di hati kamu, yang ada di kepala kamu, gitu. Atau kalau kamu nggak ada orang yang curhatin, kamu bisa nulis kan, tadi saya bilang. Kalau kamu masih belum puas juga dengan menulis, gampang, nyaman sekarang mah ya, apa, searching aja di Google, what should I do gitu kalau keadaan kayak begini gitu. Kamu bacain aja semua, bacain dari artikel-artikel itu, dari pengalaman orang-orang lain, terus terapkanlah ke diri kamu sendiri. Insya Allah itu akan mempercepat proses healing kamu. Oke, yang ketujuh sekarang adalah jangan cari pengganti. Jangan cari pengganti atau pelarian. Ya,
Bacain dulu. Mencari orang lain untuk mengisi kekosongan kerap dilakukan mereka yang sedang patah hati. Tapi kenyataannya itu berbahaya. Jangan cari pelarian ya. Kamu akan menyadari bahwa kamu tidak benar-benar jatuh cinta pada orang baru ini. Kan kasihan dia dan kasihan kamu juga kalau kamu cari pelarian ya. Kenapa kasihannya? Karena dia itu hanya diperlukan untuk membuat perasaan kamu lebih baik. Coba kamu perhatikan apa namanya? Kalau kamu mencari orang lain untuk pelarian kayak gitu ya, bayangkan bahwa kamu adalah orang itu, orang yang dicari seseorang untuk pelariannya dia. Bagaimana menurut kamu? Apakah kamu senang digituin? Jangan ya, kasihan. Jangan ya dek ya, kasihan kamunya juga nanti. Ekspektasi orang itu sudah tinggi sementara kamu cuma butuh dia untuk melupakan orang lain. Tidak ya. Jadi yang paling ya itu tadi saya udah ngomongin berapa macem gitu kan, beberapa macam cara ya kan, ketika cintamu tidak berbalas. Nah itu kamu pilih aja kira-kira dari nomor 1 sampai nomor sekian itu mana yang paling cocok buat kamu, dan lakukan sampai kapan, sampai apa kamu melakukannya, sampai benar-benar sudah tidak terpikirkan lagi olehmu gitu ya kan. Baiklah, sudah selesai semuanya. Tumben nih dikit aja nih ya, sama kayak kemarin dikit aja nih skripnya. Oke. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalnya pengen samaan skincare-nya atau pengen samaan parfumnya atau pengen samaan make up-nya sama saya, boleh lihat di sini nih. Mana sih sini ya? Mana sih sini nih. Tadi di awal video ya. Terus udah gitu linknya ada di deskripsi. Ya, beli deh, samaan deh kita. Oke, jangan lupa tiap hari nonton terus channel ini karena ada video short dan video panjang seperti ini yang akan saya upload tiap Senin. Kalau shortnya tiap hari dong. Jam berapa? Sama jam 5.25. Oke? Oke, terima kasih atas perhatian kamu. Kita minggu depan itu. Kita insya Allah ketemu lagi minggu depan di benar banget di Nurina Talk. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Thank you for watching Nurina Talk Talk.